Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berdoa untuk kota kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, selama ini mungkin kita sudah berdoa, dan berdoa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Berdoa adalah bagian dari ritual keagamaan kita. Dan kalau saya berkata tadi kita sudah berdoa benar, tapi kita baru berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun pernahkah kita berdoa untuk kota di mana kita berada? Pernahkah kita berdoa untuk provinsi di mana kita berada? Pernahkah kita berdoa untuk negara dan bangsa kita, untuk negeri ini? Itu yang sedang diingatkan oleh Nats di mana kita mendengarkan renungan pada hari ini. Mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa kepadanya. Apa yang bisa kita lihat dari Nats ini, ibu bapak saudara terkasih? Nats yang merupakan bagian dari pembuangan orang Israel, orang Yehuda ke Babel, di mana mereka saat itu sedang berada dalam pembuangan, dan mereka terlena dengan keadaan itu. Mereka gelisah dengan keadaan itu, dan mereka hanya berdiam saja tanpa aktif melakukan sesuatu hal, dan mereka pasrah dengan keadaan tersebut. Dan firman ini disampaikan kepada Yeremia, dan Yeremia berkata kepada mereka seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, agar mereka juga berdoa, mengusahakan ada turut ambil bagian di tempat di mana mereka berada saat itu. Apa yang bisa kita lihat dari nats ini, ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus? Yang pertama ada kata mengusahakan kesejahteraan kota. Mengusahakan kesejahteraan kota berarti ada proaktif dari kita, bahwa kita adalah bagian dari orang yang aktif untuk membangun kota. Apa dan bagaimana keadaan kita saat ini? Mari kita maksimalkan agar keberadaan kita juga berfungsi positif untuk kebaikan kota di mana kita berada. Jika kita adalah seorang karyawan, mari kita bekerja dengan baik di perusahaan kita. Jika kita adalah seorang pengusaha, mari kita juga bekerja dengan baik, mengusahakan dengan baik, dan nantinya ada pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Pajak itu nantinya juga akan berguna untuk kota di mana kita berada, untuk pembangunan infrastruktur jalan atau hal yang lain, di mana ketika semuanya berjalan dengan baik, maka hal tersebut berguna untuk kota di mana kita berada. Lalu yang kedua dikatakan dalam nats ini, berdoalah. Disinilah pentingnya kata berdoa tadi. Seperti judul yang saya sampaikan tadi, kita diminta untuk berdoa. Berdoa kepada pemimpin kota ini, berdoa untuk bagi pemimpin provinsi ini, bagi negara ini. Ketika kita berdoa bagi mereka, roh hikmat Tuhan turun atas mereka. Ya, jangan eksklusif. Wah, pemimpin di kota saya bukan orang percaya atau orang Kristen. Tidak. Siapapun pemimpinnya, apapun agamanya, ketika ada anak-anak Tuhan, ada orang yang beragama, berdoa, mendoakannya, pemimpin tersebut akan menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, dan melaksanakan kebijakan, keputusan yang berpihak kepada seluruh masyarakat. Mari kita berdoa untuk pemimpin kita. Terlebih lagi menghadapi pesta demokrasi, siapapun nantinya yang menjadi pemimpin di kota Batam ini, di kota di mana kita berada, adalah pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga dikatakan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bahwa ketika kota kita sejahtera, daya beli, daya serap, daya produksi, pertumbuhan ekonomi baik, semuanya baik, maka kita akan sejahtera. Kita juga penduduk di kota ini yang menikmatinya. Karena itu, ibu bapak saudara terkasih, mari kita terus berdoa. Kita mulai hari ini untuk berdoa untuk kota di mana kita berada, agar kota Batam boleh menjadi bandar dunia Badadi,
lokomotif perekonomian di negeri ini. Terima kasih, selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.